Ya, ini kasus kemudian sudah memang terjadi puluhan tahun. Bagaimana kemudian saat ini mengumpulkan berbagai bukti dan juga penyelidikan lebih lanjut. Karena tadi Pak Taufan Damanik sampaikan ini adalah serius crime. Bagaimana kemudian respon dari Mas Reza? Silakan Mas Reza. Yang kita lupa, isu paling mendasar adalah apakah sirkus layak menjadi tempat bekerja anak-anak? Itu dulu yang paling mendasar. Nah, organisasi buruh internasional sudah sejak bertahun-tahun silam mencantumkan daftar bidang-bidang yang terlarang bagi anak-anak. Jadi tidak ada alasan apakah keluarga itu miskinkah atau seperti apakah, tetapi bidang-bidang berikut ini terlarang untuk anak-anak. Walaupun memang organisasi itu sebatas menyebut kategori. Namun tidak jauh dari Indonesia, India punya undang-undang yang eksplisit mencantumkan bahwa sirkus merupakan salah satu bidang kerja yang terlarang bagi anak-anak. Jadi terlepas apakah ini pemisahan, apakah ini diserahkan orang tua, apakah disekolahkan, ataukah ditelantarkan, isu paling mendasar adalah mereka tidak sepantasnya berada di tempat sirkus, titik. Itu dulu persoalan. Terlarang, udah jelas itu. Internasional punya kesepakatan. Nah, baru kemudian kalau kita perluas isunya, perdebatan antara Cak Soleh dengan penasihat hukum dari OCI terkait dengan berpisahnya anak dari orang tua. Ayo kita buka undang-undang ya, supaya kita punya parameter nih. Lalu kita takar secara objektif apakah ini pemisahan yang terbenarkan atau tidak. Kita gunakan dua undang-undang secara kombinasi. Karena hal ihwal terkait pemisahan anak dari orang tua tercantum di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan tercantum pula di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi ada 5 hal yang harus diperhatikan. Pertama, pemisahan itu harus dilakukan berdasarkan kehendak si anak. Tapi kita harus paham, tadi sudah disampaikan Bang Taufan, anak-anak belum berada pada usia memberikan konsen. Karena itulah kehendak anak bukan merupakan satu-satunya syarat yang harus terpenuhi. Kita masuk ke syarat yang kedua, bahwa harus tersedia alasan yang tepat untuk itu. Kenapa sampai kemudian anak dalam situasi berpisah dari orang tuanya? Saya ulangi, harus tersedia alasan yang tepat untuk itu. Yang ketiga, ada peraturan, ada ketentuan hukum yang harus ditaati terkait dengan pemisahan tersebut. Sehingga relevan, apakah ada akte kelahirannya, apakah ada surat kenal lahirnya, kalau ada apakah itu palsu ataukah legal dan seterusnya. Berikutnya, pemisahan itu semata-mata demi kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, pihak OCI menurut saya harus bisa menjelaskan kepentingan terbaik manakah yang sedang mereka coba upayakan dengan melakukan pemisahan antara anak dan orang tua. Plus peraturan yang terakhir, pemisahan itu harus dijadikan sebagai opsi terakhir. Muncul pertanyaan, sebelum anak-anak berpisah dari orang tua, sebelum Ibu Lisa berpisah dari ayah bunda, sebelum Pak Anton berpisah dari mama dan papa, ada tidak upaya-upaya lain yang barangkali dilakukan oleh OCI ataupun barangkali diinisiatifkan oleh negara agar kepentingan terbaik mereka bisa terpenuhi? Kalau ternyata tidak ada langkah-langkah pendahuluan, sekonyong-konyong langsung memutuskan memisahkan anak dari orang tua, maka sekali lagi sesungguhnya ini melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita berikan hak kepada OCI, silakan dijawab Pak Didi. Ya, kembali lagi dari data yang kami dapat ya, karena sekali lagi kejadian ini sudah lama dan kita mencari data itu, memang di sini dinyatakan di dalam pernyataan itu diserahkan kepada OCI untuk dilakukan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian diterima di OCI dan diteruskan anak itu bekerja sebagai pemain sirkus di OCI. Saya boleh tanya Pak Didi ya, selama anak-anak itu berada di tenda sirkus, mereka keliling Indonesia, seberapa sering mereka diperkenankan berkomunikasi, bertatap muka dengan orang tua mereka? Ya, saya maaf ya, soal ini saya belum bisa jawab. Mungkin saya tanya langsung berarti ke Pak Anton, Ibu Lisa dan Ibu Yuni. Ibu Yuli, maaf. Selama Bapak dan Ibu-ibu menjadi pemain sirkus, berapa kali, berapa sering, berapa teratur Bapak dan Ibu-ibu berkomunikasi, termasuk bertatap muka dengan orang tua? Silakan gunakan mikrofonnya. Tidak pernah. Dari Pak Anton, dari Ibu Lisa boleh gunakan mikrofon Ibu?
Tidak pernah sama sekali sejak usia 4 tahun saya diambil sampai 19 saya keluar tidak pernah sekalipun. Baik. Walaupun saya berusaha meminta dengan Pak Kita Tony. buka lagi undang-undang ya. Apa kata undang-undang? Andaikan pemisahan itu terjadi, tetap interaksi, komunikasi, hubungan antara anak-anak dan orang tua tetap harus dipelihara. Nah sekarang kalau memang benar bahwa anak-anak itu ternyata selama berada di tenda sirkus tidak pernah bertemu dengan orang tua mereka. Upaya komunikasi juga entah dihambat atau apa. Itu pun merupakan situasi yang sungguh-sungguh menurut saya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kita. Namun saya harus katakan begini. Apa yang saya utarakan tadi itu tercantum di dalam Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Catatan kaki, baik Undang-Undang HAM maupun Undang-Undang Perlindungan Anak baru ada pasca tahun 99. Sehingga muncul isu, apakah aturan main yang saya tadi kemukakan mengena atau tidak ke mereka? Karena sepanjang yang saya ketahui, baik itu Undang-Undang HAM maupun Undang-Undang Perlindungan Anak tidak berlaku surut. Kalaulah apa yang mereka alami ini, peristiwa atau pengalaman menyedihkan ini, sekaligus menakutkan ini terjadi pada tahun 2000-an, maka mudah-mudahan diskusi kita menjadi lebih enteng. Hitam putihnya persoalan menjadi lebih gampang. Tapi karena terjadi pada tahun 70-an, 80-an, maka izinkan saya untuk bertanya. Bagaimana kemudian undang-undang yang tadi saya sebut, yaitu Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak bisa dipakai untuk mengayomi sekaligus menata ulang hidup mereka. Bang Reza, tadi saya sampaikan bahwa negara itu abai melakukan pembiaran karena pasca tahun 99 lahirnya Undang-Undang 39 tentang HAM, pasca lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002, masih banyak anak-anak di sirkus dan itu dibiarkan oleh Komnas HAM, dibiarkan oleh negara. Oke. Baru bubar 2019. Arti begini, Cak Soleh. Di samping mengupayakan investigasikah atau pembentukan tim pencari faktakah terhadap laporan-laporan yang sudah masuk ke Komnas HAM, ruang catatan demokrasi ini sekaligus kita jadikan sebagai panggilan. Para pemain sirkus yang sebelumnya tidak sempat membuat laporan, bikin laporan. Sehingga mudah-mudahan laporan-laporan tersebut akan bisa ditindaklanjuti oleh otoritas terkait, terutama otoritas Komnas HAM dan Mabes Polri, dengan memanfaatkan Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, setuju saya. Oke, Mas Imam. Ya. Saya kira apa yang disampaikan Bang Riza tadi sangat mencerahkan kita semua, termasuk senior kita Pak Damanik. Dan saya tadi sebenarnya ingin menyampaikan juga bahwa undang-undang yang disebutkan tadi 99, undang-undang tentang perlindungan anak memang tidak bisa diterapkan 2002 tadi ya. Tidak bisa diterapkan untuk kasus ini karena ini kasus yang lama. Sehingga mungkin pada saat itu Pak Hadi Manansan juga belum punya pengetahuan begitu. Bagaimana ketika misalnya kalau ada misalnya ada penyerahan seperti itu harus menggunakan instrumen hukum apa kira-kira gitu. Konsepnya seperti apa dan lain sebagainya itu tentu belum saat itu saya kira belum mengetahui hal itu. Nah, oleh karena itu saya kira apa yang sudah disampaikan oleh Komnas HAM di tahun 97 dan sudah ada tindak lanjut sebenarnya itu yang kemudian mari sama-sama kita kawal juga begitu loh agar ada penyelesaian. Karena begini Mas Andro, saya kira kasus ini kan justru lebih ramai itu perdebatannya di ruang publik bahkan di ruang medsos kira-kira gitu. Nah ini kan bukan memperjelas, memperterang tapi memperkeruh. Makanya malam hari kami pertemukan Mas. Oleh karena itu menurut saya ayo kita duduk dengan jernih begitu, dengan seksama, ayo kita tuntaskan ini masalah. Kalau sesuai rekomendasi Komnas HAM secara kekeluargaan. Itu clear. Saya kira itu salah satu jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan. Karena kami khawatir kalau nggak viral nanti nggak diusut Mas. Sesaat lagi catatan demokrasi akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.